Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh-soleha, hari ini kita akan lanjutkan materi minggu lalu, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah senantiasa mendapat rintangan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak senang apabila Islam berkembang dengan pesat. Segala cara dilakukan untuk menentang dan menghambat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu tabah dan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Yang kedua, hilangnya kasta atau persamaan derajat. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung, karena kebanyakan kaum kafir Quraisy membuat patung. Dan yang keempat, takut akan hari kiamat. Karena di dalam ajaran Islam, kita akan mengalami hari kiamat atau hari akhir. Kaum kafir Quraisy tidak percaya akan hal itu dan mereka takut. Ketabahan Nabi Muhammad SAW, tabah adalah sikap sabar, tenang, tawakal dalam menghadapi segala kesulitan. Jika kalian sudah memiliki sikap tersebut, berarti kalian sudah memiliki sikap tabah. Nah, apa saja ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selama berdakwah? Minggu lalu kita sudah membahas tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hari ini kita akan membahas ketabahan Nabi Muhammad SAW selama berdakwah. Yang pertama adalah ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW selalu tabah atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Ada yang sudah tahu paman Nabi Muhammad SAW itu siapa? Ya, Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Lahab ayat 1-5 berisi tentang paman Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad SAW selalu mengancam saat Nabi Muhammad SAW berdakwah mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, ketabahan yang kedua adalah ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Apakah penguasa Mekah menolak? Ya, awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW, sebagian besar penduduk kaum kafir Quraisy menolak, sehingga mereka mengancam Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW tidak lagi berdakwah. Nah, ketabahan yang ketiga adalah ketabahan atas siksaan kaum Quraisy. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat di masjid, kaum kafir Quraisy melemparnya dengan kotoran binatang yang busuk. Nah, kotoran tersebut mengenai kepala Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu datanglah Fatimah. Siapa itu Fatimah?
Fatimah adalah putri Nabi Muhammad SAW yang membersihkan kotoran di punggungnya. Nah, ketabahan yang keempat adalah ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita. Mereka kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak berkembang. Adapun isi pemboikotan itu adalah yang pertama, tidak boleh melakukan perdagangan, dilarang mengadakan perdamaian kecuali jika Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Yang ketiga, tidak boleh ada pernikahan antara keluarga Bani Hashim. Dan yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang yang sakit. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy, sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Nah, anak-anak soleh-solehah, adapun kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi hari ini adalah apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap tabah menjalani dan selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas hari ini kalian kerjakan soal 1-5, dikerjakan di buku tulis. Baiklah anak-anak soleh-soleha, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.